Kita lanjutkan maknanya ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ibtaghaw, niscaya sungguh telah berharap, artinya berusaha, mereka orang-orang munafik, al-fitnata, pada fitnah, kerusakan, kekacauan, min qablu, dari sebelum ini, artinya dari sebelum terjadinya perang Tabuk. Wa qallabu, dan telah membolak-balik mereka, laka, untukmu Muhammad, al-umura, pada beberapa perkara. Maksudnya memutar pikiran bagaimana caranya bisa menjatuhkan Nabi Muhammad, berupaya dengan berbagai macam upaya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad dan para sahabat. Hatta, sehingga idza jaa, ketika datang, opo al-haqqu, kebenaran, wa dhahara, dan telah tampak, opo amrullah, perkara Allah, maksudnya agama Allah, dinullah. Maksudnya ini sampai agama Islam menang mengalahkan agama-agama yang lain, sampai agama Islam mencapai puncak kejayaan. Kalau di zaman Nabi, puncak kejayaan Islam itu, ya pada waktu Fathu Mekah itu. Nabi dan para sahabat yang jumlahnya 10.000 berhasil menaklukkan kota Mekah. Wahum, dan mereka ikut karihun, orang-orang yang benci. Ayat ini menceritakan tentang kondisinya orang-orang munafik. Orang munafik itu orang-orang kafir yang pura-pura mengaku menjadi orang iman. Mereka hakikatnya orang kafir, tapi karena tinggalnya di tengah-tengah lingkungan orang yang beriman, akhirnya mereka pura-pura mengaku orang yang iman dengan tujuan biar tidak dibunuh, tidak dirampas hartanya, dengan tujuan agar keberadaan mereka di tengah-tengah orang iman itu bisa diterima dengan baik. Kalau ayat sebelumnya itu disebutkan bahwa orang-orang munafik itu karena mereka tidak meyakini adanya surga neraka, ketika mereka diajak berperang itu tidak pernah mau, selalu menolak. Karena mereka tidak percaya adanya surga neraka. Beda dengan orang iman. Kalau orang iman ketika diajak berperang, mereka semangat. Karena mereka yakin dengan berperang, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah. Kalau mati syahid, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Nah, sementara orang-orang munafik karena mereka nggak percaya adanya surga neraka, karena memang hakikatnya mereka adalah orang kafir, nggak percaya adanya Tuhan, nggak percaya adanya surga neraka, setiap ada ajakan berperang mereka menolak. Terus ayat sebelumnya disebutkan, umpama mereka terpaksa ikut berperang, itu tidak akan menambah kekuatannya orang iman, justru akan melemahkan kekuatannya orang iman, karena mereka akan merusak orang iman dari dalam, membuat kekacauan-kekacauan, membuat orang iman geger. Mereka berusaha untuk mengadu domba antara orang iman, membuat kekacauan di dalam pasukannya orang iman, agar kekuatan orang iman menjadi lemah, sehingga gampang dihancurkan, dikalahkan oleh orang-orang kafir. Itu ayat sebelumnya dijelaskan seperti itu. Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa sebelum perang Tabuk pun orang-orang munafik itu juga sering membuat onar, sering membuat kekacauan. Laqad ibtaghawul fitnata min qabl. Sebelum perang Tabuk, orang-orang munafik itu sudah sering sekali membuat kekacauan, membuat onar, membuat geger, membuat keresahan
mengadu domba orang-orang iman. Bahkan waqallabu lakal umura. Mereka memutar otaknya, berpikir keras bagaimana agar bisa mengalahkan Nabi dan para sahabat. Mereka berupaya dengan berbagai macam upaya bagaimana agar Islam tidak bisa berkembang. Karena sebenarnya mereka ini meskipun hidup di tengah-tengah orang iman, mereka adalah orang kafir. Sehingga nggak senang kalau Nabi dan para sahabat itu menang. Tidak senang kalau Nabi dan para sahabat bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tidak senang kalau Islam berkembang. Sehingga mereka memutar otaknya, berpikir bagaimana biar Islam ini nggak berkembang. Hatta ja'al haqqu wa zahara amrullah wa hum karihun. Dan itu terus mereka lakukan sampai datanglah kebenaran dan agama Allah menang. Artinya mereka berupaya membuat keonaran itu mereka lakukan berulang kali sampai agama Allah berupa Islam itu mencapai puncak kejayaan. Dan mereka tetap benci, tetap gak senang. Agama Allah sudah menang mengalahkan agama-agama yang lain, mereka tetap tidak suka dengan agama Islam. Ini sifat-sifatnya orang munafik di zaman Nabi. Wa minhum, dan sebagai mereka man ada orang, itu tadi contohnya Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpinnya orang-orang munafik. Itu sebelum Nabi hijrah itu sebenarnya dia sudah dicalonkan sebagai pemimpinnya orang-orang munafik, pemimpinnya penduduk Madinah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, sahabat-sahabat Nabi dari Ansor, ya otomatis mereka mengangkat Nabi sebagai pemimpin mereka. Sehingga Abdullah bin Ubay ini ditinggalkan, akhirnya dia merasa sakit hati, terus dia mengajak pengikut-pengikut setianya untuk membuat keonaran, membuat geger di tengah-tengah orang yang beriman. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, orang-orang munafik, man ada orang namanya Al-Ja'du ibnu Qais. Al-Ja'du ibnu Qais. Yaqulu, yang berkata siapa orang, idzan, memberilah izin engkau Muhammad. Ini kalau dibaca dari kalimat idzan itu hamzahnya diganti ya idzan, terus alifnya dikasroh idzan. Tapi kalau dilanjutkan dengan kalimat sebelumnya, itu hamzahnya dihidupkan. Yaqulu dzan. Idzan, memberilah izin engkau Muhammad. Li kepadaku. Maksudnya diberi izin untuk tidak ikut perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang antara orang iman melawan pasukan Romawi di daerah Tabuk. Waktu itu Nabi dan orang-orang iman mendapat berita bahwa orang-orang Romawi sudah mengerahkan puluhan ribu pasukan tentaranya untuk menyerang kota Madinah. Karena memang bangsa Romawi, kekaisaran Romawi itu sejak dulu terus berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Beliau setiap mendapat berita di sana ada sebuah kerajaan yang belum ditaklukkan, mereka berupaya untuk menaklukkannya. Dan Nabi dapat berita orang-orang Romawi mau menyerang kota Madinah. Nah, oleh Nabi maunya itu dilawan di luar Madinah, yaitu di daerah Tabuk sana. Wala taftini, dan janganlah merusak engkau Muhammad ni padaku. Sebagian dari orang-orang munafik, ada orang yang ketika kamu ajak untuk berperang, dia minta izin untuk tidak ikut perang. Dia berkata, hai Muhammad, tolong saya diberi izin untuk tidak berangkat perang. Dan kamu jangan menfitnah saya. Artinya, kamu jangan memaksa saya untuk
tetap berangkat perang. Karena kalau kamu memaksa saya untuk tetap berangkat perang, berarti kamu menjerumuskan saya dalam kemaksiatan. Ini maksudnya ini, dia ini, Al-Ja'du bin Qais ini dia kalau dalam sababun nuzulnya itu, dia mengaku bahwa dia ini mempunyai syahwat yang kuat, yang besar. Setiap melihat wanita cantik, dia khawatir tergoda. Waktu diajak Nabi untuk berangkat perang Tabuk, dia berkata kepada Nabi, Nabi, semua orang itu tahu kalau saya ini punya syahwat yang besar terhadap wanita. Dan sementara orang-orang Banil Asfar itu maksudnya orang-orang Romawi. Mereka itu wanitanya cantik-cantik, istrinya cantik, anaknya cantik. Lah kalau saya ikut perang Tabuk melawan mereka, terus saya melihat istri-istrinya yang cantik, anak-anaknya cantik, saya khawatir terpengaruh. Saya khawatir melakukan perbuatan zina. Maka saya minta izin untuk tidak berangkat. Kalau Nabi tetap memaksa saya berangkat, berarti Nabi sengaja menjerumuskan saya dalam kemaksiatan. Nah, padahal sebenarnya dia minta izin untuk tidak berangkat itu bukan karena ada kekhawatiran terpengaruh dengan wanita cantik, tapi karena memang nggak mau berangkat perang karena malas, karena dia nggak yakin adanya surga neraka, nggak percaya adanya hari akhirat, sehingga nggak ada dorongan semangat untuk jihad fisabilillah. Ala ingatlah fil fitnati, akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Ala ingatlah fil fitnati, di dalam fitnah. Fitnah di sini maksudnya kemunafikan dan dosa besar karena berbohong kepada Nabi. Sakotu telah jatuh mereka. Ingatlah, ini firman-Nya Allah, bukan ucapannya Al-Ja'du bin Qais tadi. Ini sudah firman-Nya Allah membantah ucapannya Ja'du bin Qais tadi. Ingatlah, sebenarnya ketika dia berbicara seperti itu, dia sudah jatuh ke dalam fitnah yang lebih besar. Artinya di dalam dosa yang sangat besar, yaitu berdusta kepada Nabi. Sebenarnya dia ini bukan karena takut berbuat zina, dia minta izin itu bukan karena takut berbuat zina dengan orang-orang Romawi, bukan. Tapi karena memang dia ini nggak ada dorongan semangat untuk berangkat perang, karena dia nggak percaya adanya surga neraka. Sehingga Allah berfirman seperti ini. Ketika dia ngomong seperti itu, beralasan seperti itu, berarti dia saat itu juga telah terjerumus dalam fitnah yang lebih besar, yaitu berdusta kepada Nabi. Dusta kepada Nabi ya dosa besar. Wa inna jahannama, dan sesungguhnya neraka jahanam, iku la muhitatun, niscaya meliputi, bil kafirina, kepada orang-orang kafir. Dan ketahuilah bahwa neraka jahanam akan meliputi orang-orang kafir. Maksudnya orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam, mereka tidak akan mampu untuk keluar dari neraka jahanam, karena mereka dikelilingi oleh api neraka jahanam. Depan api, belakang api, kanan api, kiri api, atas api, bawah api, sehingga nggak bisa keluar dari neraka jahanam. Nah, yang dimaksud orang kafir di sini ya termasuk orang-orang munafik yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya tadi, selalu berusaha membuat kekacauan di kalangan orang iman, selalu mengadu domba orang-orang iman. Kemudian setiap ada ajaan untuk jihad fisabilillah, selalu beralasan dengan alasan-alasan dusta. Intusibaka, jika menimpa kepadamu Muhammad, ini rujukannya Nabi Muhammad, tapi maksudnya bukan hanya Nabi Muhammad saja.
ya semua orang iman. Apa hasanatun kebaikan, kebaikan dunia, contohnya bisa menang malah mengalahkan orang kafir, mendapatkan jarahan, mendapatkan harta mendapatkan tawanan. Tasuhum maka menjelekkan apa kebaikan hum pada mereka. Maksudnya membuat mereka sedih, membuat mereka susah. Orang-orang munafik itu kalau melihat orang iman mendapatkan kebaikan dunia, artinya mendapatkan rezeki, contohnya bisa menang, mengalahkan orang kafir, mendapatkan jarahan, mendapatkan tawanan. Orang-orang munafik malah susah, malah sedih. Kenapa sedih? Karena mereka itu hakikatnya bukan orang iman. Mereka itu sebenarnya orang kafir yang benci kepada orang iman. Sehingga setiap orang iman mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan rezeki, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan, mereka sedih, mereka susah. Mereka selalu berharap orang iman itu jatuh, berharap agama Islam itu tidak berkembang. Wa in tusibaka, dan jika menimpa kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad dan para sahabat maksudnya, orang-orang iman. Apa musibatun, sebuah musibah. Contohnya kalah perang. Musibah itu segala sesuatu yang membencikan, yang menimpa orang iman. Contohnya sakit, kehilangan keluarga, usahanya gagal. Contohnya lagi kalah dalam perang, banyak yang terbunuh, seperti yang dialami oleh orang iman pada waktu perang Uhud, yang meninggal dunia ada 70 sahabat. Yaqulu, berkata mereka orang-orang munafik, qad akhadna, sungguh telah mengambil kami, amrona, pada perkara kami, min qablu, dari sebelum ini. Artinya sebelum orang iman mengalami kekalahan perang. Wa yatawallau, dan berpaling mereka, maksudnya pergi meninggalkan kerumunannya orang-orang iman. Wahum, dan mereka iku farihun, orang-orang yang senang. Senang di atas penderitaan saudaranya. Tapi jika orang iman itu mendapatkan musibah, contohnya kalah perang, dan dalam perang itu banyak yang terluka, banyak yang mati, hartanya banyak yang dijarah oleh orang-orang kafir, maka mereka orang-orang munafik akan menyombongkan kepandaiannya dengan berkata, sebelum perang terjadi, kami ini sudah memperhitungkan, sudah memprediksi bahwa perangnya orang iman itu pasti kalah. Maka akhadna amrona, maka kami mengambil langkah hati-hati. Kami enggak berangkat perang. Jadi kalau kami enggak berangkat perang itu, ya karena kami sebelumnya sudah memprediksi bahwa orang iman itu akan kalah dalam perang itu. Ternyata kenyataan toh, sekarang orang iman kalah, banyak yang mati, banyak yang terluka, banyak yang dirampas hartanya. Itu sudah sebelum perang sudah saya prediksi, sudah saya perhitungkan perangnya akan kalah. Maka kami ini mengambil langkah hati-hati. Wa yatawallau wa hum farihun. Lah begitu orang-orang munafik meninggalkan orang-orang iman, mereka senang, tertawa-tertawa, cekikian, bahkan mungkin sempat mengucapkan kata-kata yang enggak baik. Syukurin banyak yang mati, syukurin banyak yang terluka, syukurin banyak yang kehilangan harta benda. Jadi pada waktu masih berada bersama orang-orang iman, ketika orang iman kalah dalam perang, mereka masih dalam satu tempat dengan orang-orang iman. Mereka ini menyombongkan kepandaiannya. Kami itu loh, sebelum perang terjadi itu sudah memprediksi
kita ini nggak akan mampu melawan mereka orang-orang kafir. Kita ini akan kalah. Nah, makanya kami minta izin tidak berangkat perang ya karena itu. Nah, ini prediksi kami berarti benar, akurat. Nah, buktinya kalah betul, menyombongkan kepandaiannya. Tapi begitu berpisah dengan orang-orang iman, mereka itu tertawa, terbahak-bahak, merasa senang. Senang yang maksudnya itu menghina orang-orang iman, senang di atas penderitaannya orang iman. Nah, ini sifatnya orang munafik. Ini menunjukkan bahwa orang ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, kok dia malah bersedih, malah susah. Kemudian ketika saudaranya tertimpa musibah malah senang, itu berarti dalam hatinya ada sifat munafiknya. Berarti dalam hatinya ada kedengkian, ada salah satu sifat munafik. Jadi sebenarnya sifat munafik itu bukan hanya 3 yang disebutkan dalam hadis itu saja. Bukan hanya berdusta ketika berbicara, berkhianat ketika diberi amanah, menyelisih janji. Bukan hanya itu saja, banyak sekali sifatnya, termasuk yang disebutkan dalam ayat ini. Benci atau tidak senang, gelisah, sedih ketika melihat saudaranya dapat nikmat. Kemudian ketika saudaranya dapat musibah justru merasa senang. Itu juga bagian dari sifat munafik. Nah, orang iman nggak boleh seperti itu. Orang iman, sabda Nabi, la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhi hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsihi. Orang iman itu nggak akan mendapatkan pahala yang sempurna hingga dia cinta kepada saudaranya seperti cinta kepada dirinya sendiri. Kalau dirinya dapat nikmat dia senang, begitu juga ketika melihat saudaranya dapat nikmat dia juga senang. Kalau dirinya dapat musibah dia sedih, begitu juga ketika melihat saudaranya dapat musibah juga ikut bersedih. Itu sifatnya orang iman. Kul, katakanlah Muhammad, la yusibana, tidak akan menimpa kepada kami. Opo illama, kecuali apa-apa. Kataba, yang telah menulis sopo Allahul Allah. Sudah mentakdirkan, sudah ditulis di Lauhin Mahfud 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kataballahu maqadirul khalaik qabla ayyakhlaqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis segala sesuatu yang akan terjadi di langit dan bumi, segala sesuatu yang akan dialami oleh setiap manusia sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Lana, bagi kami, maksudnya bermanfaat bagi kami. Huwa Allah iku maulana, kekasih kami. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang munafik yang menghina, mentertawakan, merasa senang ketika orang iman mendapatkan musibah, katakan kepada mereka, la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Hai orang munafik, orang-orang yang merasa senang ketika melihat saudaranya dapat nikmat, ketahuilah bahwa apapun yang menimpa kami itu semuanya sudah ada takdir dari Allah. Sudah Allah tentukan di Lauhin Mahfud, sudah Allah tentukan dan Allah tulis di Lauhin Mahfud. Sehingga kami sebagai makhluknya, kami sebagai hambanya, gak akan mungkin bisa lari dari kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki menimpa kami, pasti akan menimpa kami, gak akan mungkin bisa lepas. Dan semuanya lana, bermanfaat bagi kami, gak ada yang tidak. Meskipun itu terlihat berat, meskipun itu terasa menyakitkan, tapi sebenarnya itu lana, bermanfaat bagi kami. Huwa maulana, dan Allah itu adalah zat yang menjadi kekasih kami. Artinya Allah pasti akan menolong, pasti akan memberikan jalan keluar dari musibah yang kami alami ini.
Ini termasuk kalimat yang luar biasa kalau dibaca dengan penuh penghayatan, dirasapi, dihayati setiap orang yang sedang mendapatkan musibah atau cobaan yang berat, insya Allah cobaannya akan terasa ringan. La yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang cobaannya seberat apapun, kalau membaca kalimat ini dengan penuh penghayatan, insya Allah cobaannya akan terasa ringan. Coba kita kupas sedikit. La yusibana illa ma kataballahu lana. Apapun yang menimpa diri kita dari berbagai macam cobaan, musibah, apapun bentuknya, itu adalah segala sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Sehingga kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk, tidak akan mungkin bisa lepas dari takdirnya Allah. Nggak akan mungkin bisa lari dari kehendak Allah. Menghindar dari masyiatillah, kehendak Allah itu nggak akan mungkin mampu. Kita ini makhluk yang lemah, punya banyak kekurangan, keterbatasan kemampuan kita, sehingga nggak akan mungkin bisa lari dari Allah. Apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Segala sesuatu yang tidak dikehendaki nggak akan mungkin terjadi. Masya akan wa lam yasud lam yakun. Segala sesuatu yang Allah takdirkan itu pasti ada. Segala sesuatu yang tidak Allah takdirkan tidak mungkin ada. Termasuk musibah. Kalau sudah Allah takdirkan terjadi, pasti terjadi. Ini kalau kita resapi, kita hayati, insya Allah akan terasa ringan musibah yang kita alami. Kemudian poin yang kedua, lana. Diingat-ingat lana. Apapun yang Allah takdirkan itu lana. Allah firmannya bukan alaina. Kalau alaina itu berat. Tapi Allah di sini firmannya apa? Lana. Bermanfaat bagi kita. Artinya semua yang Allah takdirkan itu bermanfaat. Nggak ada yang tidak. Meskipun itu terasa sangat-sangat berat, sangat-sangat menyedihkan, menyusahkan, tapi itu hakikinya adalah lana, bermanfaat. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Manfaatnya di akhirat, dengan musibah yang dialami, Allah menghapus dosa-dosanya, memaafkan dosa-dosanya. Karena setiap kesalahan itu ya, itu pasti ada balasannya. Dan setiap kesalahan itu pasti ada balasannya. May ya'mal su'an yujzabih. Siapapun yang berbuat jelek pasti akan dibalas oleh Allah. Baik itu orang kafir maupun orang iman. Kalau orang kafir di dunia dan di akhirat. Kalau orang iman itu maunya Allah hanya di dunia saja. Sehingga di akhirat nanti datang menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak membawa dosa apa-apa. Nah, balasan bagi orang iman yang berbuat dosa itu maunya Allah diberikan di dunia. Berupa apa? Berupa musibah-musibah itu. Nah, makanya musibah sekecil apapun itu semuanya ada manfaatnya. Termasuk musibah yang sangat berat itu juga ada manfaatnya. Pertama, menghapus dosa. Manfaat dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Manfaat di dalam dunia maupun di akhirat nanti. Di akhiratnya diampuni dosa-dosanya. Diangkat derajatnya. Ditulis kebaikan-kebaikannya. Mendapatkan ridho Allah jika dia ridho kepada Allah. Kemudian termasuk manfaat dunianya, manfaat dalam urusan agamanya, dengan musibah-musibah yang dialami itu, dia akan bisa introspeksi. Sebenarnya apa sih penyebab Allah memberikan ujian ini? Oh, ternyata saya selama ini kurang tertib sholatnya. Akhirnya karena bisa introspeksi, dia bisa mentertibkan ibadahnya. Terus huwa maulana, poin yang ketiga, Allah itu kekasih kita. Artinya pasti Allah akan memberikan pertolongan-pertolongan, memberikan jalan keluar dari musibah yang kita alami. Wa 'alallah, dan atas Allah falyatawakkal, maka hendaklah pasrah sapa al mu'minuna, orang-orang yang beriman, di dalam urusan akhirat maupun urusan dunia. Dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia, orang iman hendaklah pasrah tawakal hanya kepada Allah. Termasuk ketika mendapatkan musibah, pasrah tawakal kepada Allah. Kul, katakanlah, hal tarabbasuna, tidaklah menunggu kalian,
orang-orang munafik. Ini Nabi diperintah berkata kepada orang-orang munafik yang selalu berharap orang iman itu kalah dalam perang, atau berharap orang iman itu mendapatkan musibah-musibah, kejelekan-kejelekan, musibah-musibah, cobaan-cobaan, termasuk cobaan kalah perang. Bina kepada kami, illa kecuali ihdal husnayaini, salah satu dua kebaikan. Dua kebaikan ini, yang pertama adalah menang perang dan mendapatkan jarahan, mendapatkan tawanan. Yang kedua, mati syahid. Yang kedua, mati syahid. Umpama kalah, mati syahid. Ini Nabi diperintah untuk berkata kepada orang-orang munafik yang selalu berharap menginginkan orang iman itu kalah dalam perang. Nabi diperintah berkata kepada mereka, hai orang-orang munafik, tidaklah kalian menunggu sesuatu menimpa kepada kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yaitu menang, mendapatkan jarahan, atau kalah, terbunuh, dihukumi mati syahid. Artinya kalian berharap kami kalah dalam perang, itu nggak ada manfaatnya. Karena kalah dalam perang, terus banyak yang mati syahid, banyak yang terluka, itu bagi kami bukan sebuah kejelekan, bukan sebuah keburukan, itu termasuk bagian dari kebaikan yang justru kami cari. Kami orang-orang iman, perang fisabilillah, itu justru cari mati syahid, biar mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kalian berharap kami ini kalah dalam perang, berharap kali ini kami ini mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan kejelekan, termasuk kalah dalam perang, itu harapan kalian itu nggak ada manfaatnya. Itu bagi kami bukan kejelekan, itu bagi kami itu bukan keburukan, itu adalah kebaikan yang justru kami dambakan. Wa nahnu, dan kami iku natarabbasu, menunggu kami. Bikum, kepada kalian. Ayyusibakum, menimpa kum pada kalian sopo, menimpakan kum pada kalian sopo Allah bi'adzabin, dengan siksaan, min indihi, dari sisi Allah. Siksaan yang datangnya langsung dari langit atau dari Allah, bisa berupa petir, bisa berupa hujan batu, bisa berupa hujan api, atau berupa air hujan yang sampai membuat banjir bandang, atau datangnya dari bumi. Atau biaidina, dengan tangan kami, siksaan Allah yang dilewatkan tangannya orang-orang iman, artinya diperangi oleh orang iman. Dan kami orang-orang yang beriman itu justru menunggu datangnya siksaan Allah yang akan ditimpakan kepada kalian, baik siksaan yang langsung datang dari sisi Allah seperti hujan batu, petir, atau banjir bandang, gempa bumi, dan siksaan-siksaan yang lain, atau siksaan Allah yang dilewatkan kami, yaitu dengan cara kami perangi. Itu yang kami tunggu. Fatarabbasu, maka menunggulah kalian, menunggu datangnya siksaan Allah. Inna, sesungguhnya kami ma'akum, bersama kalian, iku mutarabbisun, orang-orang yang menunggu datangnya pertolongan Allah. Maka mari kita sama-sama menunggu. Kalian menunggu datangnya siksaan Allah, entah siksaan yang datangnya dari Allah langsung, dari langit, atau dari bawah bumi, atau yang dilewatkan kepada kami dengan cara kami perangi. Dan kami pun juga akan menunggu datangnya pertolongannya Allah. Ini dari ayat ini maksudnya Allah ingin memberitahu kepada orang-orang munafik yang selama ini orang munafik itu berharap orang iman itu mendapatkan kejelekan-kejelekan, termasuk kalah perang.
Allah ingin menjelaskan kepada mereka bahwa kekalahan perang, terus dalam peperangan itu banyak yang terluka, banyak yang terbunuh, hartanya orang iman dijarah, itu bukan sebuah keburukan. Bagi orang iman itu bukan keburukan. Itu karena apa? Karena itu semuanya ada nilai pahalanya. Kalau sampai mati, matinya mati syahid. Umpama, jadi perang yang dialami oleh orang iman itu nggak ada ruginya. Kalau menang, hatinya bangga, bersyukur, dapat jarahan. Kalau kalah, tetap ada nilai baiknya, ada pahalanya, dan bisa mati syahid. Makanya dalam hadis Muslim itu, Nabi bersabda bahwa Allah menjamin setiap orang iman yang keluar dari rumahnya menuju medan perang untuk berperang fisabilillah, diniati li'ilai kalimatillahi hiyal ulya. Allah memberikan jaminan kalau dia nggak menang, jaminannya ada kalanya dia menang, pulang dengan membawa harta jarahan, atau mati di medan perang dihukumi mati syahid. Jadi nggak ada yang buruk dari peperangan yang dialami oleh orang iman. Kul katakanlah wahai Muhammad, anfiku, menginfakkanlah kalian. Ini kata perintah tapi maksudnya kalam khobar. Infak kalian. Kalau manasnya infaklah, tapi maksudnya di sini infak kalian. Tau'an dengan karena taat, atau karhan dengan terpaksa. Iku layyutaqabbal, tidak akan diterima. Minkum, tidak akan diterima apa infak, minkum dari kalian. Karena innakum, sesungguhnya kalian, kuntum telah ada kalian, iku kauman, kaum fasiqina, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat aturan agama. Wahai Muhammad, beritahu orang-orang munafik itu. Hai orang-orang munafik, semua infak yang kalian keluarkan tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diganti dengan pahala. Baik infak yang kalian lakukan dengan hati yang rela, tau'an, atau infak yang kalian keluarkan dengan hati yang terpaksa. Semuanya nggak ada yang diterima. Nggak ada pahalanya. Karena kalian adalah orang-orang yang fasik. Wa ma manahum, dan tidaklah mencegah hum pada mereka, antu kebala diterima minhum dari mereka, opo nafaqatuhum, nafkah mereka, maksudnya infak mereka. Pada waktu perang mereka ikut seperti Al-Ja'du bin Qais tadi. Ja'du bin Qais itu begitu dia minta izin kepada Nabi tidak ikut perang Tabuk dengan alasan takut terfitnah wanita-wanita Romawi. Akhirnya dia ini berkata kepada Nabi, Nabi kalau Nabi ngizin saya, sebagai gantinya nanti saya akan sodakoh sebagian dari uang saya ke sabilillah. Nafaqatuhum, nafkah mereka, infak mereka orang-orang munafik. Illa, kecuali annahum, sesungguhnya opo illa, kecuali annahum, sesungguhnya mereka, ini fa'ilnya mana'ahum. Annahum, sesungguhnya mereka, kafaru, kufur mereka billah, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan utusannya Allah. Wala ya'tuna, dan tidaklah mendatangi mereka as-salata, pada salat, illa, kecuali wahum, dan mereka iku kusala, orang-orang yang malas. Maksudnya merasa berat. Minkum, tidak akan diterima apa infak, minkum dari kalian. Karena innakum, sesungguhnya kalian, kuntum telah ada kalian, iku kauman, kaum fasiqina, orang-orang yang fasik, orang-orang yang tidak taat aturan agama. Wahai Muhammad, beritahu orang-orang munafik itu. Hai orang-orang munafik,
semua infak yang kalian keluarkan tidak akan diterima oleh Allah, tidak akan diganti dengan pahala. Baik infak yang kalian lakukan dengan hati yang rela, tau'an, atau infak yang kalian keluarkan dengan hati yang terpaksa. Semuanya nggak ada yang diterima, nggak ada pahalanya. Karena kalian adalah orang-orang yang fasik. Wa ma manahum, dan tidaklah mencegah hum pada mereka, antu kebala diterima minhum dari mereka, opo nafaqatuhum, nafkah mereka, maksudnya infak mereka. Pada waktu perang mereka ikut seperti Al-Ja'du bin Qais tadi. Ja'du bin Qais itu begitu dia minta izin kepada Nabi tidak ikut perang Tabuk dengan alasan takut terfitnah wanita-wanita Romawi. Akhirnya dia ini berkata kepada Nabi, Nabi kalau Nabi ngizin saya, sebagai gantinya nanti saya akan sodakoh sebagai dari uang saya ke sabilillah. Nafaqatuhum, nafkah mereka, infak mereka orang-orang munafik. Illa, kecuali annahum, sesungguhnya opo illa, kecuali annahum, sesungguhnya mereka, ini fa'ilnya mana'ahum, annahum, sesungguhnya mereka, kafaru, kufur mereka, billah, kepada Allah, wa bi rasulihi, dan utusannya Allah, wala ya'tuna, dan tidaklah mendatangi mereka, as-salata, pada salat, illa, kecuali wahum, dan mereka, iku kusala, orang-orang yang malas. Maksudnya merasa berat mengerjakan sholat 5 waktu. Karena mereka tidak yakin adanya surga neraka. Sehingga dalam hatinya nggak ada dorongan semangat untuk mengerjakan sholat. Wala yunfikuna, dan tidak menginfakkan mereka. Illa, kecuali wahum, dan mereka iku karihuna, orang-orang yang benci. Dalam ayat ini Allah menjelaskan kenapa Allah tidak menerima infaknya orang munafik. Adanya Allah tidak menerima infaknya orang munafik karena orang munafik itu sebenarnya adalah orang yang kafir. Dan mereka itu tidak mau mengerjakan sholat kecuali dengan kondisi malas. Mereka itu malas mengerjakan sholat, merasa berat mengerjakan sholat karena tidak ada kepercayaan dalam hatinya adanya pahala dari Allah. Enggak percaya adanya surga neraka, sehingga hatinya enggak terdorong semangat untuk mengerjakan sholat. Dan mereka itu kalau infak sebenarnya karena terpaksa. Terpaksa gimana? Karena biar keberadaan mereka di tengah-tengah orang iman itu diterima oleh orang iman, tidak diusir dari wilayahnya orang iman, tidak dibunuh, tidak dirampas hartanya, tidak dizolimi. Akhirnya dia pura-pura mau infak biar disaksikan orang iman. Sebenarnya mereka orang kafir. Karena ingin dilindungi oleh orang iman, diterima keberadaannya di lingkungan orang iman, mereka mau infak. Tapi infaknya karena terpaksa. Dan mereka mau sholat, tapi sholatnya karena terpaksa juga, karena merasa berat. Ini kondisinya orang munafik. Dan ayat ini termasuk salah satu hikmah yang bisa kita ambil. Orang itu kalau ingin semangat sholatnya, dan hatinya itu bisa rela, ridho ketika mengeluarkan sebagian dari rezekinya untuk infak fisabilillah, itu caranya termasuk dikuatkan keimanannya terhadap janji-janji Allah yang diberikan kepada orang-orang iman. Kalau hatinya itu tambah yakin, tambah mantap adanya surga neraka, tambah yakin bahwa orang sholat akan diberi pahala oleh Allah, itu akan tambah semangat. Begitu juga masalah infak, kalau dia yakin bahwa infaknya pasti akan dibalas oleh Allah, dia akan semangat. Tapi kalau keyakinannya itu nggak kuat, ya merasa berat untuk mengerjakan sholat, merasa berat untuk mengeluarkan sebagai rezekinya untuk fisabilillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, semoga Allah memberi manfaat dan barokah. Istirahat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'd. Kita lanjutkan ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum. Fala tu'jibaka, maka jangan mengherankan kepadamu Muhammad. Ini meskipun rujukannya ini kepada Nabi Muhammad, tapi ini bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja, tapi juga kepada semua orang iman. Kamu jangan merasa heran, jangan merasa tertipu. Fala tu'jibaka, maka jangan mengherankan kepadamu Muhammad opo amwaluhum, harta mereka orang-orang munafik. Wala, dan jangan opo auladuhum, anak-anak mereka. Innama yuridu, sesungguhnya menghendaki sopo Allah iku liyu'adzibahum, menyiksa sapa Allah hum, pada mereka, biha, dengan harta dan anak, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Watazhaqa, dan keluar opo anfusuhum, diri mereka, artinya nyawa mereka keluar dari jasadnya, maksudnya mati. Wahum, dan mereka iku kafiruna, orang-orang yang kafir. Hai orang-orang yang beriman, kalau kalian melihat orang-orang munafik punya harta banyak, punya anak yang banyak, kalian jangan merasa heran. Artinya jangan tertipu, jangan menganggap itu sebuah kebaikan. Kalau kalian melihat orang-orang munafik itu hartanya melimpah, anaknya banyak, kalian jangan merasa heran, artinya jangan menganggap itu sebuah kebaikan. Ketahuilah bahwa tujuan Allah memberi mereka harta banyak dan anak yang banyak, harta yang melimpah dan anak yang banyak, adalah Allah ingin menyiksa mereka menggunakan harta dan anaknya ketika mereka masih hidup di dunia, dan agar mereka mati dalam keadaan kafir. Maka kalau kalian melihat mereka, orang-orang munafik itu banyak yang kaya, punya harta yang melimpah, jangan tertipu, jangan menganggap itu sebuah kebaikan. Hakikatnya tujuan Allah memberi mereka harta banyak itu untuk menyiksa mereka. Mungkin timbul sebuah pertanyaan, harta itu kan pemberian dari Allah, anak juga pemberian dari Allah. Lah kok di sini dinyatakan sebuah siksaan bagi orang munafik? Bukankah secara umum orang itu ketika mendapatkan harta yang melimpah itu merasa senang? Lah kok di sini Allah menyatakan itu sebuah siksa? Nah, ini karena begini, orang munafik itu kan sebenarnya adalah orang kafir, nggak percaya adanya surga neraka. Lalu karena mereka tinggal di lingkungan orang iman, mereka akhirnya melakukan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umumnya orang iman, seperti sholat, puasa, zakat, infak, pembelaan, dan ibadah-ibadah yang lain. Nah, dengan mereka membayar zakat, infak, menggunakan harta benda mereka, mereka itu pasti merasa berat. Pasti itu. Karena mereka dalam hatinya nggak ada keyakinan adanya surga neraka. Mereka nggak yakin kalau infak yang mereka keluarkan itu akan dibalas oleh Allah.
Sehingga setiap kali infak, setiap kali zakat mereka merasa berat. Nah, berat yang mereka rasakan itu termasuk bagian dari siksaan Allah. Makanya kalian orang iman ketika melihat orang-orang munafik banyak yang kaya, jangan heran, jangan menganggap itu sebuah kebaikan. Itu hakikatnya adalah siksaan yang Allah berikan kepada orang munafik ketika mereka masih hidup di dunia. Dengan mereka infak, dengan mereka zakat, waktu itu mereka merasa berat sekali. Berat yang mereka alami itu bagian dari siksa. Atau yang dimaksud di sini, ini bagian dari istidraj. Tujuan Allah. Istidraj itu pemberian yang dibalik pemberian itu adalah ada sanksi, ada ancaman, ada hukuman. Tujuan Allah memberi kekayaan kepada orang-orang munafik itu adalah agar mereka itu semakin tersibukkan dengan urusan dunia, sehingga semakin jauh dari urusan-urusan agama, semakin banyak kewajiban yang mereka lalaikan, yang mereka tinggalkan, sehingga mereka mati dalam kondisi kafir, sehingga siksaannya di akhirat nanti semakin besar. Wa yahlifuna, dan bersumpah mereka billah kepada Allah. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, iku lamingkum, niscaya golongan kalian orang iman. Wama hum, dan tidak ada mereka orang munafik, iku minkum, golongan kalian orang iman. Walakinnahum, dan akan tetapi mereka orang-orang munafik, iku kaumun, kaum yafraquna, yang takut mereka. Maksudnya takut diperangi oleh orang iman. Orang-orang munafik mereka itu sering bersumpah dengan menyebut nama Allah bahwa mereka adalah orang iman. Padahal sebenarnya mereka bukan orang iman. Mereka itu masih orang kafir. Adanya mereka bersumpah mengaku sebagai orang iman karena mereka takut kepada orang iman, takut diperangi oleh orang iman, takut dirampas hartanya oleh orang iman, atau takut diusir oleh orang-orang iman. Akhirnya mereka pura-pura mengaku sebagai orang iman. Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi. Pada waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu mereka tidak langsung menyatakan iman kepada Nabi. Mereka masih mengakui dirinya ini bukan pengikutnya Nabi. Tapi karena mereka tempat tinggalnya asli di Madinah, oleh Nabi dipersilahkan tinggal di Madinah. Awal-awal Nabi hijrah itu mereka nggak ngaku iman. Mereka ingin melihat bagaimana perkembangan Islam. Nah, ternyata pada waktu perang Badar, Nabi dan orang iman mendapatkan kemenangan. Begitu Nabi mendapatkan kemenangan dalam perang Badar itu, orang-orang munafik ada perasaan takut. Wah, ini ternyata Muhammad dan pengikut-pengikutnya ini semakin kuat, pengikutnya tambah banyak, dan ternyata mereka punya pasukan tentara yang juga kuat. Buktinya mereka bisa mengalahkan pasukannya orang-orang Mekah. Mulai timbul perasaan takut di dalam hatinya orang-orang munafik. Akhirnya karena ada kekhawatiran mereka diusir dari Madinah, atau ada kekhawatiran mereka diperangi oleh orang iman, akhirnya secara lisan, secara zahir, dengan lisan mereka mengaku sebagai orang iman. Tapi hakikinya batin mereka itu sebenarnya orang kafir, nggak percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Lisannya ngaku iman, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi hakikatnya hatinya masih kufur, nggak percaya dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Mereka mengaku iman itu hanya untuk menjaga, melindungi diri, keluarga, dan harta benda mereka. Lau yajidu, seandainya menjumpai mereka, orang-orang munafik,
maljaan pada tempat mengungsi, maksudnya benteng, benteng yang sangat kuat. Atau beberapa gua, gua yang ada di gunung-gunung. Atau mudakholan, tempat masuk. Tempat masuk di sini artinya tempat masuk yang ada di tanah, lubang-lubang, lubang-lubang di tanah. Ya, kalau sekarang yang termasuk bunker. Lawal launi, saya akan mengungsi mereka ilaihi, pada tempat, baik berupa benteng atau gua atau lubang-lubang di tanah. Wahum, dan mereka iku ya jemahuna, cepat-cepat mereka. Ini dalam ayat ini maksudnya Allah ingin menjelaskan betapa bencinya orang munafik itu kepada orang iman. Orang munafik itu seandainya menemukan benteng untuk berlindung atau menemukan gua, lubang-lubang di tanah untuk berlindung, mereka pasti akan bergegas menuju tempat itu, menjauh dari orang-orang iman. Ini maksudnya orang munafik itu meskipun kelihatannya mereka hidup berdampingan dengan orang iman, bertetangga dengan orang iman, bermuamalah, bersosialisasi dengan orang iman, berjalan bareng, ibadah bareng. Tapi sebenarnya hati mereka itu ada perasaan tidak suka dengan orang iman. Ada perasaan benci kepada orang-orang iman. Sebenarnya mereka itu ingin menjauh dari orang-orang iman. Tapi karena nggak punya kemampuan untuk menjauh, akhirnya mereka terpaksa hidup bersama orang iman. Seandainya mereka mendapat berita di suatu tempat itu ada benteng yang kuat untuk berlindung, mereka akan segera meninggalkan wilayahnya orang iman, menuju benteng itu, berlindung di dalam benteng itu, menjauh dari orang-orang iman. Artinya orang munafik itu nggak suka hidup bersama orang iman, itu nggak suka. Mereka benci, mereka sedih kalau setiap hari melihat orang iman semakin bertambah banyak jumlahnya, melihat orang iman berhasil menguasai wilayahnya orang-orang kafir, melihat perkembangan Islam yang begitu pesatnya. Orang munafik sedih, sehingga mereka berusaha untuk menghindar dari orang-orang iman. Wa minhum, dan itu menunjukkan saking busuknya hatinya orang munafik. Melihat kebenaran di depan mata mereka itu nggak bisa menerima. Karena mata hatinya sudah tertutup dengan sifat-sifat hati yang buruk, kedengkian, kebencian, dendam, sehingga kebenaran yang ada di depan mata mereka itu nggak terlihat. Melihat saudaranya mendapatkan nikmat malah sedih, melihat saudaranya dapat cobaan malah senang. Dan ketika melihat perkembangan Islam yang begitu pesat, hatinya marah, benci, mendongkol, dan berusaha untuk tidak mendengarkan berita-berita seperti itu. Sehingga dalam ayat ini Allah berfirman, umpama mereka bisa menjauh dari orang iman, meskipun tempat untuk berlindung dari orang iman itu tempat yang jelek, di dalam gua atau di dalam lubang yang ada di tanah, mereka akan ke situ. Yang penting bisa menghindar dari orang iman. Wa minhum, dan sebagian dari mereka, man, orang, yalmizuka, yang mencela siapa orang kepadamu Muhammad, fi sodakoti, di dalam beberapa sodakoh, maksudnya di dalam pembagian sodakoh, zakat. Fa'in utu, maka jika diberi mereka minha, dari zakat, dari sodakoh,
Rodu maka ridho mereka. Bahkan sampai menyanjung Nabi dengan sanjungan-sanjungan yang baik. Masya Allah, Nabi itu dermawan, perhatian. Wa illam yu'to, dan jika tidak diberi mereka minha dari sodakoh, ida ketika itu hum mereka iku yaskhotuna, marah mereka. Marah kepada Nabi sampai mencela, berani mencemooh, mencela Nabi. Sebagian dari orang-orang munafik, ada orang yang mencela Nabi Muhammad di dalam urusan pembagian zakat. Dia mengatakan Nabi tidak adil. Nabi pilih kasih. Pembagian Nabi tidak diniati karena Allah. Tapi ketika mereka diberi bagian zakat, mereka senang. Memuji-muji Nabi. Menyanjung-nyanjung Nabi. Jika mereka tidak diberi bagian zakat, mereka marah-marah, mencela Nabi, mencaci maki Nabi, mengatakan Nabi enggak adil, mengatakan Nabi pilih kasih, mengatakan pembagian Nabi itu enggak karena Allah. Nabi dicaci maki dengan kata-kata kasar. Itu sifatnya orang munafik. Nah, ini contohnya di zaman Nabi itu Dzul Khuwaisirah. Julukannya Dzul Khuwaisirah. Khuwaisirah itu daging kecil yang ada di lempeng lengan atasnya dirok, lengan atas, namanya harkus. Pada waktu Nabi membagi jarahan perang Hunain, itu tidak semua orang yang ikut perang dikasih bagian, hanya orang-orang tertentu yang dikasih bagian. Yang diutamakan saat itu orang-orang yang baru insaf pada waktu Fathu Mekah. Jadi perang Hunain itu terjadi setelah Fathu Mekah. Waktu Fathu Mekah itu Nabi membawa 10.000 pasukan tentara yang terdiri dari orang Ansor dan orang Muhajir. Waktu Fathu Mekah, Nabi bisa menaklukkan kota Mekah, banyak orang Mekah yang masuk Islam. Terus setelah itu mereka diajak Nabi untuk perang Hunain. Dan Allah memberikan kemenangan, bisa mengalahkan penduduk Hawazin yang menguasai daerah Hunain. Setelah dapat jaran banyak, jaran ini oleh Nabi dibagikan kepada pemimpin-pemimpinnya orang Mekah yang baru masuk Islam. Nah, terus ada orang munafik yang protes kepada Nabi, mengatakan Nabi tidak adil. Ini pembagian yang tidak diniati karena Allah. Ini jelas nggak adil. Ini pilih kasih. Masa yang perang banyak orang Ansor yang berjuang bersama Nabi itu orang Ansor, kok yang dikasih orang-orang yang baru insaf. Ini jelas nggak adil ini. Terus orang ini pergi. Sebelumnya dia juga bilang kepada Nabi, ya Muhammad i'dil. Hai Muhammad, berlakulah adil engkau. Begitu Nabi diomong seperti itu, Nabi langsung marah. Terus Nabi bersabda, kalau kamu menganggap saya enggak adil, siapa yang kamu anggap adil? Kalau kamu enggak percaya kepada saya, siapa yang kamu percaya? Lawung Allah saja percaya kepada saya. Allah percaya kepada saya untuk menyampaikan risalahnya kepada kalian, menyampaikan wahyunya kepada kalian. Nah, kok kalian enggak percaya gimana? Wong Allah saja percaya. Wong Allah saja nganggap saya ini adil, kok kamu nggak nganggap adil? Nabi marah. Terus orang ini pergi. Begitu pergi, sebagian riwayat menyebutkan sahabat Umar, sebagian riwayat menyebutkan sahabat Khalid minta izin kepada Nabi untuk membunuh orang tadi. Nabi beri izin saya untuk membunuh orang yang lancang tadi Nabi. Kata Nabi jangan. Jangan. Terus Nabi bersabda bahwa orang itu nanti akan punya anak turun dan pengikut yang ahli baca Quran, ahli sholat malam, ahli puasa sunnah, ahli baca Quran. Sampai saking ahlinya, kalau sahabat berkumpul dengan mereka, sahabat akan merasa kecil, merasa hina.
Karena saking polnya ibadahnya pengikutnya orang ini tadi. Terus Nabi bersabda bahwa meskipun mereka itu ahli baca Quran, tapi yang merukuna al-islamu min yaqra'unal Quran yang merukuna minal Islam kama yang meruku sahmu minar romiyah. Mereka itu keluar dari Islam seperti anak panah yang keluar dari sasarannya. Nggak terbekas sama sekali. Karena Al-Quran yang dia baca itu terhenti di tenggorokannya. Nggak bisa masuk ke dalam hatinya. Kelihatannya ahli puasa, ahli sholat, ahli baca Quran, tapi karena nggak punya kefahaman, nggak dihayati Al-Quran yang dia baca, nggak ada kefahaman, sehingga mereka keluar dari Islam. Nabi sampai menggambarkan keluarnya itu seperti anak panah yang keluar dari sasarannya. Walau annahum, dan seandainya sesungguhnya mereka, iku rodu ridho mereka, ma pada apa-apa atahum yang telah memberi, hum pada mereka, sopo Allah Allah, wa rasuluhu dan utusan Allah, wa qalu dan berkata mereka, hasbuna mencukupi na kepada kami sopo Allah Allah, sayu'tina akan memberi na kepada kami sopo Allah Allah min fadlihi dari keutamaannya Allah, wa rasuluhu dan utusannya Allah, inna sesungguhnya kami ilallahi kepada Allah iku raghibuna orang-orang yang senang. Ini jawabnya lakana khairul lahum, niscaya itu ucapan yang baik, bermanfaat untuk mereka. Seandainya orang-orang munafik itu mau ridho, rela menerima apapun yang Allah Rasul berikan, meskipun dikasih bagian yang sedikit, mereka bisa ridho, bisa sakdermo, bisa menerima dengan hati yang lapang, tidak disertai dengan perasaan marah, jengkel. Dan mereka mau berkata, yang mencukupi rezeki kami ini Allah. Artinya kami berusaha untuk bisa ridho dengan pemberian Allah, karena semua rezeki yang kami terima ini adalah pemberian Allah. Allah pasti suatu saat akan memberikan keutamaannya kepada kami. Begitu juga Rasulnya. Artinya meskipun sekarang ini masih dikasih bagian yang sedikit, insya Allah suatu saat nanti kami akan diberi bagian yang lebih banyak dari harta-harta jaran atau dari sedekah-sedekah yang lain. Dan kami adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Seandainya mereka mau seperti itu, ridho menerima pemberian Allah Rasul, mau berkata dengan perkataan yang baik, ucapan-ucapan yang menunjukkan ridhonya kepada Allah, kalau mereka seperti itu, lakana khairul lahum, itu adalah ucapan dan perbuatan yang baik, yang bermanfaat untuk mereka. Ini maksudnya ini Allah ngasih petunjuk. Mestinya orang iman itu ridho dengan keputusan Allah Rasul, termasuk di dalam masalah pembagian zakat atau pembagian harta jarahan. Kalau Nabi memberikan harta jarahan kepada sebagian pasukan tentara, sedangkan yang lain tidak diberi, ya harus ridho dan tetap mengedepankan husnudzon billah. Tidak boleh mengatakan ucapan-ucapan yang tidak baik kepada Nabi. Dan berhusnudzon billah, suatu saat nanti Nabi akan memberi pemberian yang lebih banyak dan lebih barokah. Mestinya seperti itu. Jangan seperti orang-orang munafik yang kalau dikasih rezeki ridho, tapi kalau nggak dikasih bagian dari zakat atau pemberian yang lain tidak ridho, berani mencela pengurusnya.
Nah, itu sifatnya orang munafik. Lah orang iman nggak boleh seperti itu. Orang iman harus ridho. Dikasih banyak ya ridho, dikasih sedikit ya ridho. Kemudian hatinya tetap husnudzon billah. Suatu saat nanti akan diberi ganti yang lebih banyak dan lebih barokah. Innama sodakoh itu sesungguhnya sodakoh. Maksudnya di sini zakat. Iku lil fuqara'i bagi fakir. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini Allah langsung yang menjelaskan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Di dalam hadis Bukhari itu Abu Dawud disebutkan ada orang laki-laki datang kepada Nabi minta bagian zakat. Terus Nabi menjelaskan bahwa yang menentukan siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu Allah. Allah itu nggak ridho kalau yang menentukan mustahik zakat Nabi atau selainnya Nabi, nggak ridho. Sampai akhirnya Allah membuat ketentuan sendiri menjelaskan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Nah, yaitu disebutkan dalam ayat ini. Lil fuqara bagi orang-orang fakir. Ini golongan pertama yang berhak menerima zakat. Fakir di sini adalah orang-orang yang mampu bekerja, mencari maisha, tapi hasil kerjanya itu tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Kurang untuk makan, kurang untuk minum, kurang untuk beli pakaian juga kurang, untuk beli rumah atau nyewa rumah juga kurang. Wal masakin, kelompok yang kedua, wal masakin dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini orang-orang yang lemah fisik dan akalnya sehingga tidak mampu bekerja, sehingga tidak punya penghasilan, nggak punya income, hidupnya menggantungkan orang lain, menggantungkan pemberian orang lain. Ini yang dimaksud orang miskin, orang yang jatuh. Kalau makna aslinya itu miskin itu orang yang jatuh, tersungkur di tanah. Maksudnya orang yang nggak punya kemampuan dalam berpikir, lemah fisiknya, lemah akalnya, nggak mampu bekerja, sehingga nggak punya penghasilan. Nah, ini kelompok golongan kedua yang berhak menerima zakat. Nah, berarti kalau ada orang yang asalnya miskin kok ternyata setelah itu dia punya kekuatan untuk bekerja dan hasilnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, nah, itu berarti sudah bukan golongan fuqara dan masakin lagi, berarti sudah nggak punya hak menerima zakat. Makanya dalam hadis Abu Daud Nabi bersabda, la tahillus sodakoti li ghaniyin wala li dzi marrotin sawiyin. Zakat itu nggak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang mampu bekerja yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan dirinya. Wal amilina dan para amil. Amil itu orang-orang yang wal amilina dan orang-orang yang bekerja, amil alaiha atas zakat. Para amil, orang-orang yang bekerja ngurus zakat. Dan ini tugasnya bukan hanya membagikan zakat saja, amil itu. Amil itu secara bahasa orang yang bekerja, ngurusi zakat. Nah, prakteknya itu tugasnya bukan hanya membagikan zakat kepada mustahik saja. Nah, tugasnya ya termasuk memberikan bimbingan tentang zakat, menjelaskan hukum zakat, menjelaskan harta-harta yang wajib dizakati, jumlahnya, nisabnya berapa persen zakatnya. Nah, itu termasuk tugasnya, memberikan bimbingan tentang zakat kepada orang-orang kaya. Kemudian menghitung hartanya orang yang kaya, sudah capai nisab apa belum. Kemudian kalau sudah mencapai nisab, dihitung zakatnya berapa. Kemudian diambil zakatnya lalu dibagikan kepada mustahik. Wal mu'allafati dan orang-orang yang dilunakkan, dilembutkan, apa qulubuhum beberapa hati mereka. Dan para mu'allaf, kelompok yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini terdiri dari beberapa golongan. Kalau mana aslinya mu'allaf itu orang yang dilunakkan hatinya. Ini terdiri dari beberapa golongan. Yang pertama
Yang dimaksud mu'alaf di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Yang biasanya orang baru masuk Islam itu keimanannya masih rendah. Dengan dikasih zakat dalam jumlah yang besar, itu harapannya keimanannya tambah kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang dari pemimpinnya orang kafir, pemimpin-pemimpin orang kafir, yang jika dia diberi zakat, dia mau iman. Dan ada harapan pengikut-pengikutnya itu nanti juga mau iman. Yang kedua itu pemimpin-pemimpinnya orang kafir yang sudah ada kecondongan untuk masuk Islam, dan kalau dia dikasih zakat kemungkinan dia mau masuk Islam, dan ketika dia masuk Islam nanti pengikutnya juga akan mau Islam juga. Ini seperti di zaman Nabi itu ada salah satu pemimpin sebuah kabilah kafir, itu diberi bagian zakat oleh Nabi dalam jumlah yang besar. Begitu dia pulang, dia langsung ngomong kepada kaumnya, wahai kaumku, Muhammad itu orang yang baik, saya dikasih harta yang banyak jumlahnya. Terus dia menyatakan iman. Lalu kaumnya juga langsung ikut iman, ikut masuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin orang kafir yang diharapkan ketika dikasih zakat itu bisa memberikan pelindungan kepada orang-orang iman yang berada di wilayahnya. Pemimpin orang kafir yang kalau dikasih zakat, dia akan memberikan pelindungan kepada orang iman yang berada di wilayahnya. Kan sebagian orang iman itu kan ada yang tempat tinggalnya di wilayahnya orang kafir. Pemimpinnya orang kafir. Nah, kalau pemimpinnya ini sering berbuat kezoliman kepada orang kafir, orang iman yang berada di wilayahnya, nah ini untuk melunakkan hatinya bisa dengan cara dikasih zakat. Dikasih zakat biar hatinya lunak sehingga tidak berbuat zalim lagi kepada orang iman yang berada di dalam wilayahnya. Nah, terus yang keempat, pemimpin orang kafir yang sering yang diharapkan kezolimannya itu diberhentikan. Kezoliman dia kepada orang iman itu diberhentikan, dicabut, tidak dilakukan lagi. Dan itu juga termasuk mu'allafati qulubuhum. Fir riqabi, dan budak. Maksudnya di sini budak yang mukatab, yang bisa merdeka dengan cara membeli dirinya sendiri kepada majikannya, biasanya dengan cara nyicil. Sama majikannya ada kesepakatan untuk merdeka, tapi caranya bayar dirinya kepada majikan. Kamu kasih harga berapa? Saya 10 juta. Ya udah, saya bayar 10 juta kepada kamu, nanti kalau lunas saya merdeka. Oke, itu namanya mukatab. Ya, ini punya hak untuk diberi bantuan zakat. Atau yang dimaksud riqab di sini, uang zakat itu bisa digunakan untuk beli budak lalu dimerdekakan. Itu juga termasuk ar-riqab. Wal gharimina, dan orang-orang yang keberatan hutang, baik untuk kemaslahatan diri sendiri maupun kemaslahatan orang lain. Orang yang keberatan hutang karena hutangnya itu untuk kemaslahatan diri sendiri. Contohnya untuk biaya makan, biaya beli minuman, untuk sewa rumah, untuk nafkah diri dan keluarganya, hasil kerjanya nggak cukup, akhirnya dia hutang. Nah, ini boleh menerima zakat. Atau orang yang keberatan hutang karena uangnya itu dipakai untuk kemaslahatan orang lain. Contohnya dia punya uang banyak sebenarnya, terus dipakai untuk mendamaikan saudara-saudaranya yang sedang bertikai. Disedekahkan kepada
si A sama si B yang sedang bertikai, biar mereka mau rukun. Terus akhirnya dia uangnya habis sampai akhirnya untuk makan minum hutang-hutang. Nah, ini juga punya hak untuk diberi bagian zakat. Wa fi sabilillah, dan di dalam jalan Allah. Kalau sabilillah ini bisa meliputi orang-orang yang jihad fisabilillah, juga bisa meliputi yang dimaksud sabilillah di sini adalah baitul mal, segala kegiatan-kegiatan yang tujuannya sama dengan jihad fisabilillah, yaitu untuk li'ilai kalimatillahi hiyal ulya, untuk meluhurkan kalimatnya Allah, agamanya Allah, ya, termasuk untuk biaya orang mondok, karena orang mondok itu kan termasuk jihad fisabilillah. Jihadnya itu memerangi kebodohan, termasuk juga untuk biaya tugas ke mubalik itu juga termasuk bagian fisabilillah. Wa bani sabil, dan anak jalan, maksudnya musafir yang kehabisan bekal, meskipun dia ini di rumahnya orang kaya, kalau waktu bepergian kok dia kehabisan bekal, dia butuh bantuan, nah bantuannya bisa diambilkan dari zakat. Faridatan, sebagai kewajiban minallah, dari Allah. Maksudnya menyerahkan zakat kepada 8 golongan ini, 8 asnaf ini merupakan kewajiban dari Allah. Artinya Allah langsung yang menentukan, bukan Nabi, bukan sahabat, tapi Allah langsung. Wallahu, dan Allah iku alimun, zat yang maha mengetahui, hakimun, lagi bijaksana, termasuk mengetahui kemaslahatan hambanya, termasuk mengetahui kalau ada orang bayar zakat itu siapa saja yang berhak untuk dikasih, Allah tahu. Maka Allah membuat syariat seperti ini, menentukan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Hakim itu bijaksana, artinya apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah lakukan, apapun syariat yang Allah bikin, itu semuanya ada hikmahnya. Wa minhum, dan sebagian dari orang-orang munafik, alladzina, orang-orang yu'dzuna, yang menyakiti mereka, an-nabiyya, pada nabi, wa yaquluna, dan berkata mereka, huwa nabi iku udhunun, orang yang nguping. Ini maksudnya, ini yang pertama meneliti kejelekan orang lain dengan cara mendengarkan obrolannya orang lain. Sebagian dari orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi dengan kata-kata mereka, yaitu mereka berkata bahwa Nabi itu suka nguping, suka mendengarkan obrolan orang lain, suka mencari-cari kejelekan orang lain dengan cara mendengarkan obrolan-obrolan orang lain. Dan mereka berkata seperti itu karena setiap yang mereka katakan tentang Nabi, itu Nabi tahu, terus Nabi sampaikan kepada mereka. Padahal itu sebenarnya bukan karena Nabi nguping, tapi karena Allah yang maha tahu, Allah mendengar ucapan mereka lalu diwahyukan kepada Nabi. Seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Munafikun itu, orang-orang munafik itu pernah berkata kepada orang-orang kaya untuk tidak memberikan atau mensodakohkan harta benda mereka kepada orang-orang iman yang fakir dari golongan para sahabat. Setelah mereka berkata seperti itu, Allah langsung menurunkan ayat itu. Itu disampaikan kepada orang munafik. Lalu orang munafik ngomong seperti ini, lah kok Muhammad tahu ya obrolan kita, berarti Muhammad itu suka nguping itu. Kul, katakanlah Muhammad, udhunu khair, nguping yang baik. Nguping itu mencuri pendengaran. Lakum, untuk kalian. Katakanlah wahai Muhammad, memang terkadang Muhammad itu suka
mendengarkan obrolan-obrolan orang lain, tapi itu tujuannya baik. Nah, tujuannya baik. Contoh, kalau pas Nabi mendengar sahabatnya ngobrol, ternyata ada obrolan yang nggak pantas diobrolkan, atau ada kata-kata yang tidak baik, Nabi bisa langsung menegur, Nabi langsung memberikan nasihat, langsung bisa memberikan petunjuk. Itu kan berarti baik. Nah, ini makna yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud udhunun, udhunun itu membenarkan setiap orang yang lapor kepada Nabi tentang dirinya. Udhunun itu nguping, maksudnya membenarkan setiap orang yang lapor tentang dirinya. Sebagian dari orang-orang munafik, ada orang yang menyakiti Nabi dengan kata-katanya. Prakteknya mereka berkata, Muhammad itu selalu membenarkan, selalu percaya setiap orang yang lapor kepadanya tentang dirinya. Ini mereka berkata seperti ini sebenarnya menghina, bukan menyanjung Nabi tapi menghina. Masa pemimpin seperti itu? Setiap ada orang lapor tentang dirinya langsung percaya. Mestinya kan di cross check dulu kebenarannya. Contohnya ada orang yang tidak ikut perang terus datang kepada Nabi menyampaikan alasannya karena dia sakit atau karena dia sibuk atau karena ada urusan yang lain. Saat itu Nabi langsung percaya. Lah kok pemimpin seperti itu gimana? Mestinya ya di cross check dulu, dicek dulu, diteliti dulu benar apa tidak. Nah, jadi yang dimaksud udhunun di sini membenarkan atau percaya dengan laporannya setiap orang yang lapor tentang dirinya. Dan ini sababun nuzulnya itu ada orang-orang munafik yang sedang ngobrol-ngobrol membicarakan tentang Nabi. Sampai di antara mereka ada yang mencela Nabi. Lalu temannya mengingatkan, jangan kalian cela Nabi. Nanti Nabi pasti tahu. Nanti kalau tahu dia akan menegur kita. Kalau tegurannya itu di depan banyak orang, tentu kita akan malu. Terus temannya yang lain bilang, nggak apa-apa. Kita celah saja Muhammad nggak apa-apa. Kita gibah Muhammad nggak apa-apa. Nanti kalau Muhammad tahu, ya kita tinggal bikin alasan-alasan palsu. Nanti Muhammad pasti akan menerima dengan alasan-alasan kita. Karena Muhammad itu udhunun. Muhammad itu selalu mempercayai siapapun yang lapor kepada Muhammad tentang dirinya. Dia percaya. Maka kita nggak perlu takut kalau kita gibah terus nanti ketahuan Muhammad, kita nggak perlu takut. Kita nanti bikin alasan-alasan palsu yang menyenangkan hatinya. Pasti alasan kita akan diterima oleh Muhammad. Terus kul katakanlah Muhammad udhunu khairil lakum. Kalau udhunu tadi diberi makna mempercayai setiap orang yang lapor tentang dirinya, ya, itu udhunu khair itu maknanya mempercayai kebaikan lakum kepada kalian. Maksudnya memang Muhammad itu mempercayai laporan dari sahabatnya yang baik-baik. Yang baik-baik. Kalau ada sahabatnya lapor kepada Nabi yang baik-baik, yang jujur, yang benar, itu oleh Nabi dibenarkan. Terus kalau timbul pertanyaan, lah kok Nabi juga percaya dengan laporannya orang munafik? Di beberapa ayat itu disebutkan orang munafik sumpah Nabi percaya. Nabi tidak menghukum, termasuk orang-orang munafik yang setelah Nabi pulang dari Tabuk, mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi, mengemukakan alasannya tidak ikut perang Tabuk dengan alasan-alasan yang mereka bikin, alasan palsu. Nabi langsung percaya. Yaitu Nabi percaya itu
bukan berarti Nabi membenarkan alasan palsunya, bukan. Itu karena Nabi menghukumi secara apa yang nampak, apa yang Nabi dengar. Karena memang seorang qadhi itu harus percaya dengan apa yang disampaikan oleh jamaahnya. Ini dalam hal yang bukan pertikaian ya. Kalau ada seorang hakim pengurus mendengar jamaahnya melaporkan sesuatu tentang dirinya, dia itu harus percaya. Adapun batiniahnya yang dipercaya itu, maksudnya dipercaya ini diterima laporannya. Adapun batiniahnya itu dikembalikan kepada Allah. Ya udah, kamu kalau memang kamu izin alasannya seperti itu, kami terima. Kamu nggak ngaji, kamu nggak ikut dalam acara amrin jami karena kamu alasannya sakit, kami terima. Kami terima. Adapun batiniahnya, urusan itu benar atau tidak dikembalikan kepada Allah. Nah, Nabi prakteknya seperti itu dalam bermuamalah dengan sahabatnya seperti itu. Kalau itu yang lapor adalah orang iman, Nabi percaya lahir dan batin. Tapi kalau yang lapor itu orang munafik, Nabi menerima laporannya secara zahir. Nah, adapun batinnya itu oleh Nabi dikembalikan kepada Allah. Maka di sini dijelaskan yu'minu, iman sapa Nabi billah kepada Allah. Wa yu'minu, dan iman sapa Nabi, percaya sapa Nabi lil mu'minin, pada orang-orang iman. Nabi itu percaya kepada Allah, iman kepada Allah. Dan Nabi juga percaya kepada orang-orang iman. Kalau Allah bercerita apa saja tentang sahabatnya, Nabi percaya. Begitu juga ketika ada sahabat-sahabatnya dari golongan orang-orang iman yang cinta kepada Nabi, Nabi juga percaya. Warahmatun, dan menjadi rahmat lilladina, bagi orang-orang amanu, yang beriman mereka, minkum, dari kalian. Dan ngupingnya Nabi itu juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya banyak manfaatnya. Kalau ngupingnya tadi diberi makna mencuri pendengaran, mendengarkan obrolannya sahabatnya, itu rahmatun di sini ya rahmat yang bermanfaat bagi orang iman. Artinya itu ada banyak manfaatnya bagi orang iman. Dengan Nabi mendengarkan obrolannya orang iman, itu nanti banyak manfaatnya. Di antaranya kalau yang diobrolkan itu ada yang salah, Nabi bisa mengingatkan. Walladina, dan orang-orang yu'zuna, yang menyakiti mereka Rasulullah, pada Rasul Nabi Muhammad, lahum, bagi mereka azabun, siksaan, alimun, yang menyakitkan. Sedangkan orang-orang yang menyakiti hati Nabi dengan sikap mereka, dengan kata-kata mereka, mereka pasti akan mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Dan ini termasuk cara Nabi bermuamalah, berhidup, bermasyarakat, bersosialisasi dengan orang-orang munafik, orang-orang yang pura-pura mengaku sebagai orang iman. Laporan mereka terhadap diri mereka itu oleh Nabi diterima secara zahir, tapi batiniahnya oleh Nabi dikembalikan kepada Allah. Yu'minu billah, ya Allah, kalau memang ternyata dia tidak ikut acara amrin jami, tidak ikut jihad fisabilillah, alasannya sakit, saya terima ya Allah. Tapi batiniahnya benar tidaknya itu urusan Engkau ya Allah. Secara zahir Nabi menerimanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberi manfaat dan barakah. Cukup sekian.